Sebelum nonton video ini dan bikin mulai panas kuping, kalian harus tahu dulu satu hal. Video ini bukan anti koperasi, bukan anti pemerintah. Kita nggak ngajak ribut, nggak nyuruh demo, apalagi main tuduh. Kita cuma ngajak untuk mikir, gimana sih caranya program publik jalan dengan sehat dan adil. Ini bukan konten nyinyir, tapi edukasi berpikir kritis dengan gaya satir. Kalau kalian siap, tarik nafas, simpen ego, yuk kita mulai. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Mengupas lebih dalam. Halo Sobat Parekraf, kembali lagi di channel kesayangan Anda yang selalu ngasih perspektif beda, anti mainstream, dan dijamin bikin dahi berkerut tapi sambil senyum tipis. Jadi gini sob, di video awal kita sudah sedikit singgung Kopdes Merah Putih ini, program kece badai. Ide awalnya sih mulia banget, koperasi berbasis desa buat support usaha rakyat kecil. Dengar kata bantu usaha rakyat nih, siapa sih yang nggak langsung manggut-manggut ya kan? Kali ini kita mau bedah tuntas satu program yang konon katanya nih bagus, tapi kalau dibaca lagi kok ada bau-bau aneh gitu ya Sobat Parekraf. Tapi begitu kita sentuh permukaannya sedikit, kok rasanya ada yang janggal ya. Katanya sih program bantu rakyat, tapi begitu dicek fakta dasarnya, jeng jeng, ini bukan hibah, apalagi dana gratis dari pemerintah. Lah, terus modalnya dari mana dong? Ternyata dana modalnya itu pinjaman dari bank. Loh, kok jadi rakyat disuruh utang ya? Bukannya pakai duit APBN alias duit pajak kita sendiri? Ini bantu apa nambahi beban? Makanya topik ini menarik banget buat kita kupas tuntas. Masa iya sekelas menteri kita bisa-bisanya ngebebani semua resiko ini ke pundak rakyat? Sekarang mari kita mulai segmen ini dengan modal utama kita, logika sehat. Yuk kita gas. Koperasi Desa Merah Putih itu sebenarnya apa sih? Nah, buat yang udah terlanjur tanda tangan, nah sini merapat, sini. Sobat desa yang budiman, biar kita nggak gagal paham berjamaah, terutama buat kamu yang mungkin baru dengar atau malah sudah terlanjur ya manggut-manggut lalu tanda tangan di atas materai. Yuk kita bedah sedikit lebih jauh soal program Koperasi Desa Merah Putih ini sob. Secara garis besar, program ini adalah inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang sebenarnya punya niat baik banget nih Sobat Parekraf. Konsep programnya ini dirancang untuk membentuk atau memperkuat koperasi-koperasi di tingkat desa. Tujuannya mulia, menggerakkan perekonomian desa lewat usaha mikro dan kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Bayangkan, koperasi ini bisa jadi wadah bagi para pelaku usaha di desa untuk berkembang, mendapatkan akses permodalan, dan bersinergi. Keren ya. Nah, inti program ini ada di pemberian akses permodalan. Tapi ingat ya sob, ini bukan duit kaget, bukan hibah dari langit. Modus operandinya adalah penyaluran pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan seperti himpunan bank-bank milik negara atau Himbara pada koperasi desa tersebut. Nantinya koperasi inilah yang akan menyalurkan pinjaman itu ke anggota-anggotanya atau para pelaku usaha di desa. Jadi skemanya berjenjang nih. Pemerintah melalui kementerian bekerja sama dengan bank, lalu bank menyalurkan dana ke koperasi dan koperasi menyalurkannya lagi ke masyarakat. Terus apa bedanya sama pinjaman biasa kan? Sebenarnya harapannya sih pinjaman ini bisa lebih mudah diakses dengan bunga yang lebih bersahabat atau skema yang lebih ringan dibandingkan pinjaman komersial biasa. Tujuannya agar masyarakat di desa yang mungkin kesulitan mengakses permodalan dari bank umum bisa terbantu. Namun seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, disinilah dramanya dimulai. Konsep di atas kertas memang mulus dan manis, tapi begitu berhadapan dengan realita di lapangan, apalagi kalau ada janji manis di awal yang ternyata nggak sesuai dengan faktanya nih, ini yang perlu kita kritisi. Nah, kira-kira sudah mulai terbayang kan, kenapa program yang niatnya bagus ini jadi aneh di mata kita? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bedah lebih dalam lagi di segmen berikutnya.
Sekarang mari kita berhayal sejenak. Pemerintah kita kan berharap banget nih bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa maju, berkembang dan jadi tulang punggung ekonomi di desa. Harapannya, tata kelola dan pengelolaan usahanya bisa jalan mulus sesuai dengan usaha yang dikembangkan. Mulia banget ya. Tapi pertanyaan krusialnya, pengurusnya yang dipilih kompeten nggak? Paham nggak soal seluk-beluk usaha, manajemen bisnis, apalagi keuangan? Jangan-jangan mereka cuma tahu cara berjualan es cekek modal dengkul, cukup es batu, plastik, kresek, dan meja butut di pinggir jalan, terus nunggu orang lewat mampir kehausan. Enak banget ya kalau konsep berpikir pengurus Kopdes Merah Putih itu semudah itu ya. Dia cuma bermodal semangat 45 tanpa perhitungan matang. Aduh, kalau begitu ini namanya bukan berbisnis tapi berjudi dengan nasib rakyat. Nah, jadi biar logikanya makin nendang, kita bandingkan nih sekarang. Coba kita lihat Alfamart atau Indomaret yang cabangnya bertebaran di mana-mana sekarang kan. Bahkan sekarang sudah ada isu mereka bakal buka di luar negeri nih, ya walaupun masih Asia. Mereka buka usaha itu bukan modal nekat atau sekedar bismillah. Terus mereka pasrah. Mereka punya sistem yang super rapi dari hulu ke hilir. Ada jaringan supplier yang kuat, gudang raksasa buat stok barang, logistik canggih yang bikin barang sampai tepat waktu. Sumber daya manusia mereka tuh terlatih dan profesional, sampai teknologi yang terintegrasi buat ngatur semua itu. Baru setelah semua fondasi itu kokoh, mereka berani ekspansi, buka gerai di mana-mana, dan berani hutang atau main saham. Nah, sekarang coba kita lirik Kopdes Merah Putih. Sudah ada sistemnya belum? Pemasarannya gimana? SDM-nya sudah dilatih siap tempur nggak nih? Mau jualan apa? Terus target pasarnya siapa? Strateginya bagaimana? Seringkali jawabannya nggak ada atau nggak tahu. Kan disuruh. Tapi kok ya berani-beraninya pinjam duit ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah dari bank. Ini sih namanya bukan bikin usaha. Ini jelas-jelas nyari masalah kolektif yang ujung-ujungnya bisa jadi bom waktu buat dana desa dan tentunya buat rakyat sendiri. Nah, bagaimana menurut Sobat Parekraf? Sudahkah kita melihat gambaran besarnya yang lebih jelas? Jadi yang perlu dipikirkan itu juga tentang modal dan keuntungan. Jangan cuma modal nekat dan berharap mukjizat. Mari kita bicara soal duit alias modal, dan yang tak kalah penting adalah keuntungan. Seringkali saat bicara program seperti Koperasi Merah Putih, banyak yang cuma fokus ke modalnya dapat berapa ya. Padahal ada pepatah bijak di dunia bisnis, atau mungkin bisa kita bilang peringatan keras dari suara hati para pebisnis sungguhan. Katanya jangan coba berbisnis kalau lo nggak ngerti istilah-istilah ini. Nah, poin ini krusial banget sob. Bukan cuma soal istilah-istilah keren kayak ROI, cash flow, atau break even point, tapi juga soal pemahaman dasar bagaimana sebuah usaha itu berjalan, menghasilkan profit dan bisa bertahan tentunya. Jangan sampai laba cuma ada di awang-awang, di angan-angan manis pengurus, tapi begitu tiba waktunya kerugiannya yang justru nyata dan menganga. Ini bukan cuma soal dapat pinjaman besar, tapi soal bagaimana pinjaman itu bisa menghasilkan sesuatu yang konkret, keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta desa. Tanpa perencanaan yang relevan dan tanpa memahami istilah-istilah penting dalam bisnis, modal sebesar apapun hanya akan jadi bumerang yang siap menghantam balik dan meninggalkan jejak utang yang harus ditanggung bersama. Jadi sebelum bicara wah dapat modal ratusan juta nih, pastikan dulu sudah ada rencana bisnis yang solid belum? Dan yang paling penting, ngerti nggak istilah-istilah penting dalam mengelola bisnis? Jangan sampai niat baik ini malah jadi kuburan bagi dana pinjaman yang akhirnya membebani rakyat. Pikirkan matang-matang ya sob. Sobat Parekraf, tadi kan sudah kita bedah habis bagaimana program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan jadi motor penggerak ekonomi desa. Dengan semangat gotong royong dan dikelola bijak oleh pengurus serta kepala desa demi kesejahteraan masyarakat tentunya. Maksudnya adalah keberhasilan koperasi ini nantinya diharapkan bisa ikut masuk ke pendapatan asli desa atau PADES. Jadi, desa punya tuh uang simpanan, cuan tambahan di luar bantuan rutin dari pemerintahan pusat.
cepat. Bayangkan, desa bisa mandiri, bisa bangun ini itu pakai duit sendiri. Keren kan? Nah, harapannya tuh seperti itu. Tapi kalau malah sebaliknya yang terjadi, kalau yang ada dana desa yang tadinya khatam buat kesejahteraan rakyat, membangun jalan, sekolah, posyandu, atau program pemberdayaan lainnya, malah berubah fungsi jadi untuk membayar utang koperasi yang gagal bayar. Ini namanya apa? Apa namanya? Nah, silakan tanya diri Anda dan temukan jawabannya. Tapi kalau boleh jujur, ini namanya ironi tingkat raja. Nah, jadi mari kita luruskan lagi pengertian dana desa itu sendiri. Secara definisi, mari kita kutip dari laman djp.kemenq.go.id. Pengertian dana desa adalah: menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Nah, jadi tujuan dana desa itu udah jelas untuk hal-hal kemasyarakatan, bukan untuk membayar hutang. Jelas ya? Nah, jadi ketika dana desa jadi tameng gagal bayar, adilkah ini untuk rakyat? Sekarang coba kita bayangkan skenario terburuknya. Ketika dana desa yang harusnya jadi sumber kehidupan dan pembangunan desa malah berubah fungsi jadi tameng atau bantalan empuk untuk gagal bayar Koperasi Merah Putih ini, apakah menurut kalian ini adil? Terutama buat sebagian masyarakat yang mungkin bahkan nggak terlibat langsung dalam koperasi, tapi tetap harus menanggung imbasnya. Jujur aja, mungkin ini yang bikin para kepala desa pada manggut-manggut aja dengan senyum lebar. Gimana enggak ya kan? Kan sudah ada statement sakti dari pemerintah, lebih tepatnya dari Ibu Menteri Keuangan kita yang terhormat, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam sebuah kutipan www.metronews.com, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. Artinya kalau koperasi gagal bayar, maka akan dilakukan intercept melalui pada dana desa atau DAU atau DBH. Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerjasama Badan Anggaran DPR dikutip Rabu 2 Juli 2025. Nah, dari kutipan dari Ibu Mulyani tersebut, pengertiannya adalah jika koperasi gagal bayar, pemerintah akan turun tangan dan menggunakan dana desa atau dana alokasi umum atau DAU tadi atau dana bagi hasil DBH untuk menutupi utang tersebut. Mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan pembayaran kembali dengan mengalihkan alokasi dana pemerintah yang telah ditentukan. Dari hal ini ya kita pikir kepala desa merasa aman sentosa. Jadi mereka bilang ya tenang aja, bukan duit pribadi kok. Mungkin itu yang ada di benak mereka nih. Pantesan program ini disambut tepuk tangan riuh dan anggukan kepala karena yang dipertaruhkan bukan tanggung jawab pribadi mereka, bukan kekayaan private mereka, melainkan duit rakyat atau duit desa. Bagaimana menurut Sobat Parekraf? Apakah ini yang namanya keadilan versi program Koperasi Desa Merah Putih? Atau ini lebih mirip magic trick di mana rakyat yang jadi kelinci percobaan? Dalam segmen ini kita coba berpikir logis ya tentang dana koperasi tersebut dari mana. Mengutip dari laman www.antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Julhas menegaskan dana 3 miliar untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Jadi sekali lagi, yang dana bisnis bukan dari APBN, ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama 6 tahun. Kata Julhas dalam jumpa pers di Jakarta. Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara atau Himbara oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.
Jadi ini biar tidak salah paham, makanya tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau koperasi kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman. Jadi 3 miliar rupiah pertama ini itu plafon pinjaman, bisa habis bisa tidak ucapnya. Nah, sewaras-warasnya kita, coba kita berpikir dengan logika lah. Ada satu hal lagi yang kayaknya bikin kening kita ini berlipat 7 ya kan. Bingung maksudnya gimana sih? Kalau memang niat pemerintah itu tulus ingin ada dana untuk membangun koperasi demi usaha rakyat, dan desa punya dana desa yang rutin digelontorkan tiap tahunnya, lalu apa gunanya lagi pinjam ke bank? Ya kan? Masuk akal nggak sih konsep ini? Saya pribadi sih agak bingung. Kalau memang niatnya untuk memperkuat ekonomi rakyat, kenapa tidak langsung saja sebagian kecil dari dana desa itu dialokasikan sebagai modal awal yang murni untuk koperasi desa, tanpa perlu berbelit-belit dengan utang bank yang bunganya harus dibayar dan risikonya ditanggung seluruh desa. Jadi kalau bisa kita ibaratkan, negara kita ini punya stok beras melimpah, tapi malah ambil stok dari negara lain. Jadi logikanya di mana nih Sobat Parekraf? Nah, jangan-jangan ada agenda lain di balik layar yang kita belum tahu. Atau mungkin, ini mungkin aja ya, ini adalah cara paling efisien menurut mereka untuk memastikan bahwa risiko kegagalan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, melainkan dititipkan ke pundak desa dan bank. Gimana Sobat Parekraf? Sudah berkeringat? Masih mau lanjut duduk dengan harap-harap cemas? Yuk kita terus kaji lebih dalam Sob. Oke, ini dia adegan yang paling bikin kita gigit jari. Setelah semua bualan tentang gotong royong dan kemajuan desa, mari kita mainkan skenario terburuknya. Bagaimana kalau koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar gagal bayar? Coba kita tanya, kalau koperasi ngos-ngosan alias bangkrut dan nggak sanggup bayar utang ke bank, apa sanksi buat kepala desanya? Ada penalti, disuruh ganti rugi pakai uang pribadi, atau minimal ada sanksi moral nggak? Terus pengurus koperasinya gimana? Ada hukum yang jelas? Masuk penjara karena lalai, atau cuma dicopot jabatan terus bisa tenang-tenang aja nih? Jawabannya sampai sekarang hampir tidak ada, atau setidaknya belum jelas dan tegas. Dan ujung-ujungnya ini bukan jadi usaha berkelanjutan, tapi hutang abadi yang diteruskan kepala desa selanjutnya. Dampaknya bukan cuma itu, uang dari dana desa yang seharusnya jadi harapan buat perbaikan jalan becek, penerangan kampung, atau posyandu di pelosok, tiba-tiba harus melayang buat nutupin utang koperasi. Yang rugi ya rakyat lah. Dari petani yang susah payah nanam padi sampai emak-emak yang tiap hari jualan di pasar, semua ikut nanggung pastinya. Kalau kayak gini sistemnya, jangan heran kalau nanti banyak desa yang tadinya damai tentram berubah jadi ladang utang berjamaah. Setiap tahun dipotong dana desanya, sementara masalahnya nggak pernah selesai. Ini sih bukan solusi, tapi malah menciptakan masalah baru yang lebih besar. Jadi pertanyaan pamungkasnya kembali menggema nih, program ini sebenarnya dibuat untuk siapa? Dan yang paling getir, siapa yang dikorbankan diam-diam dalam skema manis berbalut gotong royong ini? Sobat Parekraf, kita sudah sampai di penghujung pembahasan yang semoga bikin kita semua makin melek dan makin kritis. Penting untuk digarisbawahi, kami sama sekali tidak anti koperasi. Kami cinta semangat gotong royong, semangat kebersamaan yang sudah mendarah daging di bumi pertiwi ini. Kami percaya koperasi itu pilar ekonomi rakyat yang fundamental, yang bisa jadi solusi nyata untuk pemerataan kesejahteraan rakyat tentunya. Namun, kami juga sangat percaya transparansi dan logika harus berdiri tegak, jauh lebih dulu dari sekedar semangat atau janji manis semata. Semangat tanpa akal sehat sama dengan melompat tanpa parasut tentunya. Niat baik itu perlu, tapi perlu juga disertai perhitungan yang matang dan pertanggungjawaban yang jelas. Video ini dan semua diskusi kita tadi bukan untuk menyerang pihak manapun, apalagi menebar kebencian. Justru sebaliknya, kami hadir mengajak kita semua mikir bareng dan mencari solusi. Jika memang serius untuk menjalankan bidang-bidang strategis untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, ya dilatih dulu lah pengurus-pengurusnya. Tapi kita yakin sih pemerintah tuh juga
juga nggak ngasal ya kan. Kasih modal cuma modal PPT yang dibuat dari template seadanya lalu disahkan ya kan. Nah, mudah-mudahan enggak ya Pak ya. Nah, dari konten ini mari kita pertanyakan, mari kita kaji, mari kita diskusikan. Karena kalau sebuah program tidak boleh dikritik, tidak boleh dipertanyakan logikanya, apalagi kalau dijalankan pakai uang rakyat, maka patut kita curigai ada apa di baliknya. Jangan biarkan rakyat hanya jadi kolateral. Istilah kerennya untuk jaminan atau korban dari sebuah program yang niatnya baik tapi pelaksanaannya bermasalah. Mari tuntut agar para pengurus koperasi, para kepala desa, dan semua pihak terkait benar-benar menjalankan program ini dengan niat yang murni dan profesionalisme yang tinggi. Bukan hanya sekedar janji-janji di awal, tapi dengan komitmen nyata untuk membangun kesejahteraan, bukan malah menambah beban tentunya. Ingat sob, ini edukasi bukan provokasi ya. Ini logika bukan hoax, ini adalah sudut pandang dari Sobat Parekraf Pro yang selalu ingin melihat Indonesia maju dengan pemikiran yang cerdas dan tindakan yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak, sudah ikut berpikir kritis, dan sampai jumpa di konten-konten bedah fakta berikutnya. Mari kita bangun desa dengan akal sehat dan semangat gotong royong yang sebenar-benarnya. Kalau ada yang perlu ditambahkan dan didiskusikan, silahkan beri tanggapan Anda di kolom komentar. Kalau ini penting disampaikan ke publik, silahkan di like dan share video ini, dan tentunya subscribe channel ini untuk mengetahui info menarik berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat, salam logika, dan bye.